Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, supaya menambah kita semakin semangat, ya kita akan mencoba untuk melaksanakan senam 7 jurus BK hebat. Ya, saya mohon untuk anak-anak untuk berdiri, silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Nanti tirukan gerakan saya ya. Saya minta partisipasi aktifnya dan semangatnya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita mulai. Ayo. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, tepuk tangan untuk silakan bisa duduk ya di kursinya masing-masing. Ya, baik anak-anakku semuanya. Pak Edi pagi hari ini mau mengajak kalian untuk belajar bersama kaitannya dengan 7 jurus BK hebat ya. Untuk terkhusus pada pagi hari ini kita akan membahas jurus yang ketiga, jadi tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ya, untuk menambah semangat kita kembali ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalian juga silahkan berdiri seperti yang awal tadi. Ayo abang kakak, goyang semua ikut kami.
aktivitas di awal ya, silahkan nanti membentuk 4 kelompok ya, 4 kelompok, dan nanti perintahnya adalah kalian diminta untuk membuat atau membangun sebuah menara ya, setinggi mungkin ya, setinggi mungkin. Bisa dimengerti perintahnya ya. Sekarang langsung saja dibuat kelompoknya masing-masing ya. Ada 4 kelompok, bisa menyesuaikan. Ayo sini. Ayo, tadi yang paling ujung silahkan mencari anggota kelompoknya. Coba perhatikan dulu. Saya akan memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dalam waktu 10 menit anak-anakku semua harus bisa membangun sebuah menara. Bisa dimengerti? Oke, baik. Sekarang bisa dimulai dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang mulai. Mas, tak lewat sebentar. Amit, tak kasih syarat bantu. Waktunya selesai, silahkan dihentikan membangunnya. Stop, ayo tangannya semuanya di atas. Ayo, tangannya semuanya di atas. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Masing-masing anggota kelompok 1 anak sebagai penjaga menara. Ya, coba sini. Di sini, di samping sini. 1 sebagai penjaga sini. Kelompok 1 ya. Nanti akan namanya ya? Ya. Merobohkan menara kelompok 2 dengan alat bantu selembar kertas. Jangan mulai dulu. Ya. Kelompok 2 begitu juga nanti akan merobohkan menaranya kelompok 1. Tukeran. Kelompok 3 juga demikian. Akan merobohkan. Kamu kelompok 4 ya sini. Tugasnya penjaga adalah melindungi menaranya. Ya. Ya enggak gitu juga. Gitu loh. Cara melindunginya coba diperhatikan. Cara melindunginya hanya boleh dengan tangan gini. Iya. Ayo, dengan tangan seperti ini. Dengan tangan seperti ini. Enggak boleh mengambil kertasnya dari kelompok lain. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Silakan. Ayo. Ya, cukup, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tugas kelompok ya, kelanjutan dari membangun menara tadi ya. Itu ada, kalian diminta untuk menceritakan pengalaman ya, Anda dalam menyusun
menjadi menara. Ya. Nomor 1, berapa kali menara yang Anda susun jatuh? Jadi, ya nanti masing-masing perwakilan dari anggota kelompok akan menyampaikan pengalamannya. Terus yang kedua, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Ya. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika menara yang disusun dirubuhkan? Ya wis kangelan apa? Membangun tiba-tiba mau dirobohkan. Ayo perwakilan kelompok dimulai dari kelompok 1. Berapa kali menara yang Anda susun jatuh? Ada Mas, suaranya dinaikkan volumenya coba. Berapa kali menara yang Anda susun jatuh? Iya, berapa 3 kali. 3 kali. Ya, luar biasa. 3 kali dalam menyusun atau membangun menara sehingga menjadi menara yang bisa berdiri kembali. Ya. Terus yang nomor 2, tindakannya apa, Mas? Menyusun kembali tentu saja. Diulang terus. Ya. Ya, diulang Sambil evaluasi. sambil evaluasi. Baik. Terus yang ketiga, kira-kira perasaannya bagaimana? Ngamuk, Sudah Pak. 3 kali berupaya membangun namun dirubuhkan oleh kelompok lain. Ngamuk, Pak. Ngamuk. Ngamuk itu apa? Marah. Enggak. Marah. Kecewa enggak? Ya, Kecewa. dikit. Dikit. Iya, ya. Kecewanya enggak boleh banyak-banyak. Ya, kita beri aplaus untuk perwakilan kelompok 1. Sekarang perwakilan kelompok 2, silahkan ke depan. Ayo, kelompok 2. Mas Kevin, berapa kali Mas? 1 kali, Pak. 1 kali? Iya, luar biasa. Awalnya tadi sebelum menggunakan alat bantu, kira-kira lancar enggak dalam membangun? Lancar, Pak. Lancar, wah luar biasa. Kelompok 2. Jadi hanya 1 kali menyusun langsung ya bisa jadi. Apa tindakan? Terus ya tindakan yang diambil untuk bangkit. Apa mati? Gitu. Ngamuk. Tadi sempat roboh enggak menaranya? Sempet, Pak. Sempat berapa kali? 1. Ya berarti kan ada pengulangan nih. Iya. Ada upaya kembali untuk membangun menaranya supaya bisa berdiri gitu ya. Terus yang ketiga, oke, perasaannya gimana? Udah bangun capek-capek dirobohkan. Biasa aja, Pak. Biasa aja. Enggak kecewa? Tidak. Wah, Bisa luar pulang, biasa. Ini yang anak-anak zaman sekarang harus seperti ini. Ya. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo. Mbak Julfa. Berapa kali menara yang Anda susun jatuh? Yaitu Oke. 4 kali. 4 kali. Ya. Luar biasa. Apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Yaitu menyusun kembali lalu melihat apa yang membuatnya roboh, entah itu tangan tremor atau fondasinya kurang kokoh. Kokoh. Iya. Bagaimana perasaan Anda ketika menara yang disusun dirubuhkan? Ya kesal tapi ya biasa aja, kayak kan cuma game gitu. Oh gitu. Kan cuma game gitu. Ya game. Ya, semoga di kehidupan nyata juga seperti itu ya. Jadi roboh harus bangkit kembali ya. Roboh harus dibangun kembali ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ayo. Siapa? Ya, Mas, saya. Berapa kali Mas tadi, Mas? 1. 1 kali? Ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya apa tindakan untuk bangkit, Pak? Yang nomor Mencoba 2-nya. lagi tidak untuk patah semangat. Ya, mencoba lagi tidak untuk patah semangat. Ya, luar biasa. Yang nomor 3?
Perasaannya gimana? Ya, gimana Pak? Ya biasa tapi Biasa tapi kecewa. ya, Ya, itu. soalnya kan udah disusun lumayan Ya, lumayan bareng-bareng capek gitu capek Pak. ya. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Nah, ini coba diperhatikan video ini. Who does it look like? Looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on, please. I'm going to get Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, Jerome, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means make the difference like a very, very strong. Very nice. Ya. Kira-kira pesan apa yang terkandung dalam video itu tadi? Ada yang berani untuk mengutarakan pendapatnya? Firdaus, silahkan Mas. Kira-kira apa? Bangkit kembali setelah terjatuh berkali-kali, Pak. Bangkit kembali setelah terjatuh berkali-kali. Luar biasa. Dari gambaran video tadi bahwa kita ibaratkan tadi itu ada boneka kecil ya. Boneka itu kita perumpamakan adalah sebagai diri kita masing-masing. Dipukul dengan apa itu tadi? Godam apa itu? Ya, pukulan yang panjang, yang berduri, durinya tajam sekali, dipukulkan ke diri kita. Ya, dengan begitu kencangnya kita terjatuh, ya, terjatuh. Setelah terjatuh, apa tadi yang digambarkan dari video tadi? Ekspresi yang digambarkan oleh senyum, mencoba untuk bangkit kembali. Ya. Itu yang harusnya kita lakukan, ya. Mau seberat apapun permasalahan kita, mau seberat apapun beban hidup kita, entah di mana saja, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, semisal kita itu mendapati suatu permasalahan, ya, kita harus punya daya lenting yang tangguh, ya, supaya kita bisa kembali kokoh berdiri untuk melanjutkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya. Terus yang menarik lagi, Mas, Mbak, seorang guru tadi itu memberikan atau menggambarkan anak-anaknya itu tadi dengan memberikan warna yang sama. Kalian perhatikan tidak tadi? Ya, toh? Anak yang memakai baju kuning diberikan boneka kecil yang berwarna kuning. Anak yang berbaju merah diberikan boneka warna yang berwarna merah.
Berarti apa? Itu menunjukkan perwakilan dirinya. Gitu. Supaya anak-anak itu, oh ya ternyata sesuai dengan perumpamaan diri, jati diri saya. Sehingga dalam contoh tadi dilakukan pemukulan yang sangat luar biasa, ya, kita selalu bisa untuk tersenyum kembali, kuat. Gitu. Terus ini ada satu lagi, ya, coba diperhatikan. This is the moment the Georgian brutally slammed into the ground on the last lap of the 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. She went down completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable. Coba kita perhatikan sama-sama. And started chasing down the pack. Ya. This is the moment that Heather Georgian brutally slammed into the ground on the last lap of the 600 meter. Dari video yang kedua itu tadi juga memberikan gambaran bahwa seorang atlet lari sempat terjatuh, tetapi dengan daya juangnya yang tinggi, ya, seorang atlet tadi bahkan bisa menyusul pelari-pelari yang lain sehingga bisa menjadi juara. Nah sekarang dari gambaran kedua video itu tadi, ya, nah ini yang saya maksud, ya, untuk materi di pagi hari ini, resiliensi, ya, atau daya lenting. Nah, daya lenting itu apa? Ya, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, ya, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Ya. Jadi kalau kita kaitkan di aktivitas di awal, ya, kalian sudah berupaya membangun sebuah menara, ya, dengan berusaha payah secara bersama-sama, ya, berkelompok, ya. Sekali ada yang berhasil, namun setelah di tengah-tengah roboh kembali menaranya, dicoba lagi, ya, dibangun lagi dari awal, ya, kalian coba lagi, ya, sampai ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya berhasil membangun sebuah menara. Nah, ini kemampuan itu yang harus kalian miliki, ya. Jadi tidak untuk menyerah, ya. Dari pengalaman itu tadi akhirnya kalian bisa beradaptasi, ya. Menaranya roboh karena tadi tangannya yang gemetar, ya, dalam menyusun. Mbak Julfa tadi menyampaikan gitu, ya, tangannya agak tremor, Pak, ya, ada getaran sehingga memengaruhi dalam pembangunan menara, ya. Terus setelah menggunakan alat bantu ternyata agak sedikit terbantukan dari double tip kertas tadi, ya. Nah, dengan adanya alat bantu sedikit membantu kalian dalam membangun sebuah menara. Nah, itu berarti kalian sudah berhasil untuk beradaptasi, ya, belajar dari kesalahan dan terus berkembang sehingga terwujudlah bangunan
menara ya. Meskipun pada akhirnya tadi ada gangguan ya. Gangguannya apa? Angin puting beliung dari teman-temannya ya. Angin puting beliung dari teman-temannya. Meskipun kita sudah ada counter attack, tetapi anginnya kencang sekali sehingga apa yang terjadi? Roboh ya. Dan bangunannya roboh itu bisa kita bangun kembali. Nah, berikutnya ada aspek daya lenting atau resiliensi. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang pertama kegigihan ya. Jadi di awal kalian sudah menunjukkan kegigihannya dengan berulang kali mencoba ya, dengan berulang kali menjaga ya. Tetapi tadi roboh ya karena terkena angin puting beliung dan akhirnya dibangun kembali, jadilah sebuah menara ya. Kegigihan ya, kemampuan untuk terus tekun membuat ketetapan dan menjaga ketenangan dalam upaya membangun kembali sesuatu yang hilang atau rusak ya. Nah, ini dengan gigih ya, seorang anak kecil tadi meskipun dipukul dengan keras, pada akhirnya endingnya selalu bisa tersenyum keluar dari permasalahannya. Demikian juga pelari tadi ya, sempat terjatuh dan tertinggal beberapa meter ke depan ya. Karena kegigihannya, upayanya ya. Seorang atlet tadi bisa menyusul bahkan menjadi seorang juara. Terus yang kedua kekuatan ya. Nah ini yang terkadang itu kita untuk mendapatkan kekuatan atau semangat atau energi itu biasanya sesuai situasi ya, situasi dan kondisi mood kita ya, pikiran kita dalam keseharian ya. Contoh ya, saya akan mendapatkan nilai yang bagus ya kalau saya belajar. Nah, belajar ini kan kalau moodnya tidak bagus terkadang males, tidak masuk di akalnya ya. Sehingga untuk mendapatkan kemampuan ya atau kekuatan atau energi tadi itu ya, biasanya tergantung dari kondisi moodnya ya, seseorang. Terus yang berikutnya optimis. Nah, ini yang harus kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan gitu. Jadi kita harus optimis. Apa itu optimis? Ya, kemampuan ya, membangun harapan dan keyakinan positif bahwa masalah akan berlalu dan masa depan akan lebih baik. Ya. Jadi kita harus punya atau kita tanamkan di diri kita itu optimisme, ya, optimisme, membangun harapan. Dan yang paling penting ya saya kira yang keyakinan positif Mas, Mbak. Ya. Jadi dalam kalian itu untuk mencapai harapan, ya, yang pertama adalah harus berkeyakinan positif. Ya, di dalam benak, di dalam pikirannya itu harus berkeyakinan positif. Saya mampu, ya, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Untuk apa? Mampu untuk apa? Bisa untuk apa? Nah, karena kalian sebagai siswa, jadi saya mampu untuk mendapatkan nilai di tiap mata pelajaran dengan maksimal. Ya. Saya mampu untuk mendapatkan nilai 9 di setiap mata pelajaran. Itu.
bukan saya tidak bisa. Itu nggih. Jadi harus kita tanamkan keyakinan yang positif. Kalau kalian sudah yakin positif, saya yakin ya, harapan ke depan itu akan dengan mudah. Karena kalau sudah positif itu niatnya hanya tertuju pada satu harapan itu tadi. Terus yang berikutnya ya, karakteristik individu yang resilient ya. Apa itu? Satu, percaya diri. Di anak-anak yang punya daya lenting yang tinggi, yang besar itu pasti punya rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Yakin mampu menghadapi rintangan dan tantangan. Jadi, harus percaya diri ya, meskipun awalnya terkadang itu ada salahnya, ada kurangnya ya. Itu hal yang wajar, karena itu proses gitu. Ya, terkadang ada anak-anak yang memang ya, dalam setiap mata pelajaran ada tugas kelompok atau presentasi selalu mengacungkan tangannya nomor satu. Entah itu nanti hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan Bapak Ibu guru, itu yang terpenting adalah percaya dirinya. Dari proses itu tadi harapannya anak ini tadi bisa tahu, oh ya, kesalahan tadi saya apa. Setelah tahu kesalahannya, diperbaiki, direvisi. Sehingga untuk pertemuan berikutnya anak ini sudah punya pengalaman ya, dalam menghadapi rintangan atau tantangan. Yang kedua, nah ini selalu berpikir positif. Tidak mudah menyerah saat gagal, melainkan mencari pembelajaran dari kegagalan. Terus yang berikutnya, fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Nah, ini terkadang yang agak susah ya untuk anak-anak, untuk jadi fleksibel itu agak susah. Karena apa? Masih mementingkan egonya sendiri. Dan terkadang anak-anak yang kurang fleksibel itu terkadang keluar dari tujuan atau harapan utamanya ya. Kalau kalian sebagai siswa ya selalu memikirkan hal-hal yang tidak mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah, lebih mementingkan perasaan atau omongannya teman-temannya. Tapi lupa bahwa tujuan harapannya di sekolah itu untuk apa. Nah, ini. Dengan fleksibel, dengan mengetahui tujuan dan harapan ya, ke depan, ya, harapannya anak-anak ini tadi mampu untuk ya, menyesuaikan diri, ya. Baik pada saat dirinya itu merasa tidak nyaman, tertekan, mungkin punya masalah dan yang lain sebagainya. Terus yang berikutnya, manajemen emosi, mampu mengatur emosi dan menenangkan diri saat stres. Kira-kira di sini siapa yang tidak pernah stres? Yang tidak pernah stres ada? Tidak harus berat, yang ringan-ringan. Ya. Dan harapan saya tidak ada yang stres berat. Gitu. Ya. Pasti ya, yang namanya orang itu pasti pernah mengalami stres. Nah ini yang harus kita kelola, Mas, Mbak. Kita manajemen. Ya. Supaya apa? Ya. Kita keluar dari keluar dari emosi sesaat. Nah ini loh, emosi sesaat itu yang membahayakan diri kita sendiri. Ya.
Contohnya ya, Mas siapa? Mas Riki dijawil Mas Antonio ya. Dengan sensitifnya Mas Riki apa? Ya, bales pukul. Nah, ini Mas Rikinya bisa dipastikan itu emosinya perlu untuk diatur kembali ya. Tetapi ya namanya kondisi dan situasi itu ya saat tertentu kan berbeda ya. Jadi kita juga sebagai Mas Anton harus juga bisa membedakan. Oh, ini sedang serius. Oh, ini sedang bercanda. Seperti itu. Nah, ini karakteristik individu yang resilient. Yang pertama apa itu? Mencari bantuan. Apakah kita sebagai manusia perlu yang namanya bantuan? Sangat perlu ya. Karena kita tidak bisa apa? Hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Tahu kapan harus meminta bantuan saat dibutuhkan. Jadi kalau sudah kepepet, biasanya itu muncul dengan sendirinya, pasti akan minta bantuan. Ya. Semisal ya di jalan berangkat sekolah, ya hujan-hujan, di tengah perjalanan kendaraannya mogok. Ya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Cari bantuan. Tak hanya sekedar telepon temennya atau tanya di mana tempat tembel ban ya dan yang lain sebagainya. Contoh kecil aja. Yang berikutnya tujuan hidup ya, memiliki harapan dan semangat untuk mencoba lagi ya. Kira-kira tujuan hidupmu di SMK 2 itu apa? Sebagai siswa dan siswi, tujuannya, tidak usah yang muluk-muluk, tujuan hidupmu di SMK 2 ini loh. Sekolah jelas, belajar. Pengen lulus enggak? Pengen lulus. Apalagi? Beasiswa. Tujuan kalian sebagai siswa mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan info lowongan dari sekolah ya. Itu. Dari dengan kalian tahu ya tujuan kalian sebagai siswa ya, harapannya itu dalam proses pembelajaran setiap harinya ya, kalian akan mempersiapkan betul bekal apa yang nanti akan kalian persiapkan. Koneksi sosial, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain ya. Nah, ini yang terkadang sebagai makhluk sosial ya, kita belum mampu atau belum bisa legowo, berbesar hati untuk menerima ya, karakteristik teman-teman kita yang ada di sekolah. Bahkan lingkup kecil aja, kelas ya. Alip senengane sukanya bercandain ya temannya, satu bangku ganggu temennya, itu terkadang membuat kita menjadikan hubungan sosial kita itu tidak baik ya. Yang seharusnya di kelas itu bisa konsisten ya, bisa bertanggung jawab, tapi diganggulah Mas Alip ya. Nah, ini dan itu ya masih dalam
batas wajar kalau hanya hal-hal yang seperti itu. Tapi terkadang yang sifatnya yang membuli dan yang lain sebagainya ini membuat hubungan sosial kita ini tidak baik. Yang berikutnya manfaat daya lenting. Yang pertama kesehatan mental, ya, menghindari masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Jadi kalau kita itu punya daya lenting yang bagus, ya, kita itu akan terhindar dari masalah psikologis, depresi dan cemas. Kenapa? Kita punya daya lenting yang tinggi. Yang kedua, pertumbuhan diri, mampu belajar dari kegagalan dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi tidak ada yang namanya gagal. Ya, pasti ada kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan. Yang berikutnya, kesiapan menghadapi tantangan. Nah, ini anak-anak ini dengan memiliki daya lenting yang tinggi, ya, harapannya siap ya menghadapi tantangan ya, di masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang, ya. Tekanan apapun yang menghampiri kita itu selalu kita bisa hadapi, ya, selalu kita bisa hadapi. Yang berikutnya, peningkatan kerja, mampu kembali ke performa optimal setelah mengalami tekanan tinggi atau kegagalan. Ini kita kaitkan dengan yang aktivitas di awal tadi, ya. Setelah ya tadi ada tremor, ya, ada angin puting beliung, ya, sempat gagal, roboh, ya. Akhirnya karena itu berulang, ya, diperbaiki terus, ya, diupayakan terus, ya. Akhirnya terbangunlah sebuah menara dengan tadi berkali-kali upaya yang sudah kalian laksanakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang ya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Mas, satu-satu. Kalau sudah mendapatkan kertasnya, silakan dituliskan nama dan kelas, ya. Terus di depan itu ada perintah, ya. Nomor 1, ceritakan pengalaman sulit yang pernah Anda alami. Ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengatasinya. Ada yang double? Kurang berapa? Kurang berapa? 3. Ayo sini dikumpulkan di meja depan.
Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal ya kaitannya dengan resiliensi atau daya lenting. Okay. Yang namanya seseorang pasti semuanya akan mendapatkan suatu permasalahan. Ya, dan tingkat permasalahan itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ya. Namun demikian, ya karena kita sudah yang mempunyai bekal, ya kaitannya dengan daya lenting, ya harapannya anak-anakku semua ini dalam menghadapi suatu permasalahan ya, punya kemampuan ya, untuk bangkit ya, kembali ya, punya daya tahan yang tinggi, punya cara, punya strategi ya, supaya kita bisa kembali survive ya, kita bisa kembali merdeka ya. Kita mampu, kita buktikan kita mampu. Kita bukan tipe yang menyerah ya, tapi kita tipe yang gigih, yang bisa mengatasi semua permasalahan yang ada. Dan terkadang ya kita sebagai individu juga demikian ya. Ada yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat ya, ada yang sedang ya, bahkan ada yang agak lambat sampai sampai larut ya dalam permasalahannya itu tadi. Jadi di sini kalian tidak sendiri ya, di sekolah ada teman, ada bapak ibu guru ya, ada wali kelas ya. Ya, utamanya juga ada guru BK yang nantinya itu bisa kalian manfaatkan ya, sebagai alat bantu untuk membantu mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ataupun di rumah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Cukup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.